Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Zamdani. Saya dari Prodi Sistem Informasi pada kelas testing dan implementasi sistem i- di kelas 703. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester yang telah saya kerjakan, yang mana di sini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam suatu studi case ya, yaitu salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi, pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Nah, jadi di sini saya akan menjawab case tersebut. Strategi pengujian, pemeliharaan, dan perbaikan sistem manajemen inventaris. Membangun ketahanan operasional dan keunggulan performa. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, kita mempunyai tiga pilar ketahanan sistem inventaris, yaitu ada yang pertama validasi kualitas. Tujuannya untuk memastikan sistem memenuhi standar kehandalan dan performa sebelum dan selama operasi. Dan ada juga strategi pemeliharaan, yang mana ini tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara tindakan preventif dan korektif untuk menjaga stabilitas. Dan yang berikutnya ada perbaikan dan evolusi. Protokol diagnosa masalah dan adaptasi berbasis umpan balik pengguna untuk keberlanjutan bisnis. Oke, yang pertama bagaimana kita akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian. Jadi dalam implementasi sistem manajemen inventaris, pengujian merupakan tahap yang cukup krusial. Nah, untuk memastikan sistem memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ada dua aspek yang harus dievaluasi, yaitu pertama ada kehandalan atau reliability dan performance sistem. Pertama, kita lihat berdasarkan kehandalan. Ada failure rate analysis, yang mana tujuan untuk mengukur frekuensi terjadinya kesalahan atau kegagalan sistem selama pengujian. Kemudian kita juga cek ada mean time between failures, menghitung rata-rata waktu sistem dapat beroperasi sebelum terjadi gangguan. Berapa waktu yang dibutuhkan? Ada juga yang berikutnya ada stress testing, yang mana tujuannya untuk menguji sistem dalam kondisi ekstrim untuk melihat batas ketahanannya. Lalu ada uptime monitoring atau mengukur persentase waktu sistem aktif dan digunakan dan dapat digunakan. Itu secara reliability. Kemudian kita juga menilai kesehatan sistem berdasarkan performance, yang mana kita dapat melihatnya di beberapa poin. Performa ini berkaitan dengan kecepatan dan efisiensi dalam memproses transaksi inventaris serta input barang masuk, barang keluar, dan pembaruan stok. Metode yang digunakan yaitu yang pertama response time measurement, atau kita dapat mengukur waktu yang dibutuhkan oleh si sistem untuk merespon permintaan si pengguna. Berapa waktu yang dibutuhkan? Tentunya kita ingin secepat mungkin ya, tidak mungkin kita ingin sistem membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian ada throughput testing, yang mana tujuan untuk menghitung jumlah transaksi yang dapat diproses dalam periode waktu tertentu. Ada research utilization analysis, atau apa ya bilangnya? Mengevaluasi penggunaan CPU, memori, dan kapasitas database yang digunakan oleh sistem selama sistem beroperasi. Dan berikutnya yang terakhir ada load testing, tujuannya untuk menguji sistem saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Nah, dalam pendekatan-pendekatan ini, organisasi dapat memastikan sistem itu sudah memiliki stabilitas dan performa yang memadai sebelum diimplementasikan secara penuh. Oke. Berikutnya, berikut adalah dua skenario uji coba yang mungkin dapat dihadapi, yang mungkin akan dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Di sini saya mengambil contoh skenario lonjakan transaksi. Ya. Jadi apabila transaksi itu terjadi yang rata average-nya mungkin hanya dalam kurun waktu angka yang sedikit, nah kita coba bagaimana tiba-tiba angka tersebut melonjak tinggi. Sistem sudah bisa mampu menanganinya atau belum? Oke, yang pertama, dalam kondisi tertentu seperti periode diskon besar atau peningkatan produksi, sistem akan menghadapi lonjakan transaksi barang masuk dan barang keluar secara simultan. Nah, tujuan dari pengujian ini yang pertama untuk menilai kemampuan sistem menangani beban tinggi. Apakah sudah mampu, atau ketika transaksinya tiba-tiba meledak, apakah sistem justru malah down. Untuk berikutnya ada menguji konsistensi data saat terjadi transaksi paralel. Ya, memastikan tidak terjadi data corruption atau kehilangan data. Ya, indikator evaluasinya.
kita dapat melihat berdasarkan kecepatan proses transaksi, stabilitas server, akurasi pembaruan stok. Kalau memang sudah oke, pasti hal tersebut dapat terpenuhi. Yang kedua ada skenario human error ya. Ini kesalahan dan ketidaksesuaian input data dalam operasional nyata itu kadang seringkali terjadi kesalahan manusia, seperti salah masukkan jumlah stok atau kode barang. Nah, tujuan dari pengujian ini yaitu menguji validasi input, memastikan adanya kontrol error handling, juga menguji mekanisme koreksi dan audit trial. Nah, sistem yang baik harus memiliki fitur validasi otomatis dan notifikasi kesalahan untuk meminimalisir resiko dari inkonsistensi data. Berikutnya, identifikasikan dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Sini saya mengambil dua contoh, yaitu yang pertama ada regression testing. Regression testing ini dilakukan setiap kali ada pembaruan atau penambahan fitur pada sistem yang tujuannya untuk memastikan perubahan yang dilakukan itu tidak mengganggu fungsi yang telah berjalan sebelumnya. Kemudian di regression testing ini juga bisa bermanfaat untuk menjaga stabilitas sistem, mengurangi resiko bug yang baru, memastikan konsistensi performa. Lalu yang berikutnya ada load and stress testing berkala. Pengujian beban secara berkala ini tentunya diperlukan untuk memastikan sistem tetap mampu menangani pertumbuhan jumlah pengguna dan data. Manfaatnya ya, kita dapat mengantisipasi peningkatan skala bisnis, menentukan kebutuhan upgrade infrastruktur, dan menjaga kualitas layanan sistem. Oke, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya apa perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut? Jadi kalau di sistem inventaris ini, maintenance preventif pertama adalah tindakan pemeliharaan yang dilakukan secara proaktif sebelum terjadi kerusakan atau gangguan. Contohnya bisa jadi seperti pembaruan sistem berkala, ya, backup database secara rutin, kemudian monitoring performa sistem atau optimal query database. Ya. Tujuan utama dari maintenance preventif ini adalah meminimalisir resiko gangguan dan menjaga performa sistem dalam jangka panjang. Kemudian ada maintenance korektif atau reaktif. Ya, maintenance korektif ini dilakukan setelah sistem mengalami gangguan kerusakan. Contohnya itu misalnya perbaikan bug, ya, atau pemulihan data yang rusak, perbaikan server yang mengalami crash. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatannya. Maintenance preventif bersifat proaktif, sedangkan maintenance korektif itu bersifat reaktif. Kemudian, apabila ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, berikut adalah langkah-langkah konkret yang akan saya ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Pertama jelas, ya ini adalah 5 langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama saya akan menganalisis log sistemnya, mengidentifikasi error, anomali-anomali yang terjadi dalam sistem tersebut, atau biasanya itu kalau ada error itu pasti ada pola tertentu yang dapat menjadi insight buat kita memperbaiki sistem tersebut. Kemudian yang langkah berikutnya akan saya ambil yaitu monitoring infrastruktur, mengevaluasi penggunaan CPU, RAM, disk, dan bandwidth jaringan. Lalu dilakukan setelah itu baru saya lakukan audit database, ya, cek indexing, ya, analisis query, ya, query yang lambat, slow query, dan membersihkan data redundan atau data yang sudah tidak dipakai atau data duplikat dan lain-lain. Yang berikutnya saya akan lakukan analisis bottleneck, ya, mengidentifikasi titik hambatan pada sistem seperti dalam server, aplikasi, ataupun database. Kemudian yang berikutnya ada replikasi pengujian beban, ya. Melakukan ulang load testing untuk mengetahui kapasitas yang aktual dapat ditangani oleh sistem. Yang berikutnya baru implementasi solusi teknis, seperti optimalisasi kode program, refactoring modul yang tidak efisien, upgrade hardware, atau migrasi ke cloud. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara terstruktur, ya, tidak boleh eh, saling mendahului, tapi harus urut dilakukannya supaya eh, bisa kita dapat memastikan akar masalah dapat ditemukan, dan dapat diselesaikan secara cepat. Kemudian untuk memastikan manajemen inventaris berjalan dengan baik,
Berikutnya, strategi menjamin sistem tetap berjalan optimal dalam rencana darurat. Untuk menjamin keberlangsungan sistem, perusahaan harus memiliki yang pertama ada sistem monitoring real time ya, menggunakan tools monitoring atau mendeteksi gangguan lebih awal. Dan berikutnya ada backup and recovery plan, backup harian dan mingguan, penyimpanan backup di lokasi berbeda, pengujian, pemulihan dan data secara berkala. Yang berikutnya ada disaster recovery plan atau DRP. Tujuannya untuk menyediakan server cadangan, menetapkan prosedur operasional darurat, dan membentuk tim respon insiden. Yang terakhir ada standar layanan atau SLA. Menentukan standar waktu respon dan waktu pemulihan sistem. eh Dengan strategi-strategi di atas nih, resiko downtime dapat diminimalisir dan operasional bisnis tetap dapat berjalan secara optimal. Kemudian, bagaimana Anda akan mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem? Oke, strategi untuk menangani pengumpulan umpan balik dari pengguna, yang jelas yang pertama, partisipasi pengguna akhir sangat penting dalam pengembangan sistem berkelanjutan. Metode yang dapat dilakukan diantaranya yaitu survei kepuasan pengguna ya. Dapat dilihat untuk mengukur tingkat kemudahan pengguna dan kepuasan dari fitur-fitur dalam sistem yang kita gunakan. Tapi bisa juga kita melakukan wawancara dan fokus group atau discussion group ya. Bisa supaya itu kan forum secara umum tentunya pasti akan memberikan insight yang bisa bermanfaat untuk kita mengevaluasi sistem yang telah kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menambahkan fitur feedback dalam sistem ya. Atau bisa juga kita melakukan analisis data pengguna atau user behavior analytic. Tujuannya untuk mengidentifikasi fitur yang paling sering digunakan atau bermasalah. Oke, kurang lebih seperti itu. Intinya, mencapai operasional inventaris yang prima itu kita membutuhkan fondasi evaluasi komprehensif kehandalan dan performa. Pengujian dan maintenance merupakan aspek fundamental dalam implementasi sistem. Ya, manajemen inventaris, evaluasi kehandalan, dan performa harus dilakukan secara komprehensif melalui berbagai metode pengujian. Selain itu, strategi maintenance yang tepat, baik preventif maupun korektif itu menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem. Apabila terjadi performa penurunan sistem yang kita gunakan, maka kita perlu melakukan analisa teknis yang sistematis dan strategis, strategi perbaikan yang terstruktur, dukungan monitoring backup, serta partisipasi pengguna dalam memberikan umpan balik itu akan memastikan sistem tetap berjalan relevan, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung operasional perusahaan. Oke, kurang lebih seperti itu ya dalam kita membangun sebuah sistem inventaris dalam perusahaan. Kurang lebih itu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Septian Jamzani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.